Assalamualaikum sahabat, berjumpa lagi kita dalam pembahasan soal ilmu pengetahuan alam untuk SMP ataupun MTS kelas 8 ya sahabat. Kali ini kita masih melanjutkan bab 6 yaitu mengenai sistem ekskresi pada manusia. Nah, ini di halaman 151 ya sahabat ya, bagian B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Soal nomor 1. Apakah persamaan dan perbedaan zat sisa yang dikeluarkan oleh kulit, paru-paru, dan ginjal? Oke, yang ditanya ini persamaan dan perbedaan dari zat sisa ya sahabat ya, yaitu zat sisa kulit, paru-paru, dan ginjal. Kita bahas persamaannya dulu ya sahabat. Persamaan antara kulit, paru-paru, dan ginjal ini adalah sama-sama merupakan organ ekskresi ya sahabat ya, yaitu organ yang mengeluarkan zat sisa metabolisme agar tidak meracuni tubuh. Sedangkan perbedaannya itu terletak pada jenis zat yang dikeluarkan ya sahabat ya. Kulit ini mengeluarkan keringat, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan uap air atau CO2 dan H2O, sedangkan ginjal mengeluarkan urin. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Bagaimanakah proses filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi dalam proses penyaringan darah oleh ginjal? Jelaskan. Oke, ginjal ini berfungsi sebagai penyaring darah ya sahabat ya, yang menghasilkan urin. Dalam menghasilkan urin ini melalui 3 tahapan penyaringan ya sahabat ya, yaitu pertama filtrasi, kemudian yang kedua reabsorpsi, dan yang ketiga augmentasi. Nah, yang ditanya perbedaan dari filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi ya sahabat ya. Yang pertama ini filtrasi. Filtrasi ini merupakan proses penyaringan darah dari zat-zat sisa metabolisme tubuh yang menghasilkan urin primer. Ini terjadi di dalam glomerulus ya sahabat ya. Sedangkan reabsorpsi merupakan proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh hasil dari filtrasi dan menghasilkan urin sekunder. Nah, ini terjadi di dalam tubulus contortus proximal ya sahabat. Kemudian augmentasi ini merupakan proses pengeluaran zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh, yaitu berupa urin. Nah, ini terjadi di dalam tubulus contortus distal ya sahabat ya. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Bagaimana kerjasama antara kulit dan ginjal dalam mengatur pengeluaran air ketika cuaca panas dan dingin? Jelaskan. Oke, yang ditanya kerjasama antara kulit dan ginjal ya sahabat ya, dalam mengatur air ketika cuaca panas dan ketika cuaca dingin. Hal ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan ya sahabat ya, yaitu perubahan suhu lingkungan. Saat suhu lingkungan panas, hormon ADH atau hormon antidiuretik hormon ya sahabat ya, hormon ini menurun dan proses ekskresi pada ginjal juga menurun, sehingga terhambatlah proses pengeluaran urin. Kemudian pori-pori kulit terbuka dan mengeluarkan keringat. Kegunaan pengeluaran keringat ini untuk menurunkan suhu tubuh ya saat ya. Saat suhu lingkungan dingin, pori-pori kulit kita akan tertutup, sehingga terhambatlah keluarnya keringat. Sementara itu, hormon ADH atau antidiuretik hormon ini meningkat, proses ekskresi pada ginjal juga meningkat, sehingga tubuh akan mengeluarkan urin. Oke sahabat, kita lanjut ke soal nomor 4. Bagaimanakah proses pembentukan zat warna empedu? Jelaskan. Oke. Pembentukan zat warna empedu ini diawali dengan pecahnya hemoglobin pada sel darah merah ya sahabat ya. Itu menjadi besi atau Fe, kemudian globin dan hemin. Nah, hemin inilah yang akan pecah menjadi biliverdin, lalu menjadi bilirubin dan terbentuklah zat warna empedu. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Tuliskan lapisan-lapisan kulit dan jelaskan karakteristiknya. Oke. Lapisan kulit ini terdiri dari 3 lapis ya sahabat ya. Yang pertama ada epidermis atau lapisan kulit ari. Yang kedua ada
dermis atau lapisan kulit jangat ya sahabat ya. Dan yang ketiga ada hipodermis atau subkutan. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu lapisan epidermis. Lapisan epidermis ini adalah lapisan terluar dari kulit ya sahabat ya, yang memiliki karakteristik tipis dan tidak mengandung pembuluh darah. Terdiri dari epitel berlapis gepeng bertanduk, mengandung sel melanosit, Langerhans, dan Merkel. Kemudian lapisan dermis ya sahabat ya. Lapisan dermis ini adalah lapisan yang berada di antara lapisan epidermis dan lapisan hipodermis. Lapisan ini memiliki karakteristik sangat tebal dan mengandung pembuluh darah, kelenjar keringat, kelenjar minyak, kantung rambut, serta ujung saraf. Kemudian yang ketiga, lapisan hipodermis atau subkutan. Lapisan hipodermis adalah lapisan terdalam dari kulit ya sahabat ya, yang memiliki karakteristik jaringannya berlemak yang berfungsi untuk cadangan makanan, menahan panas tubuh, melindungi tubuh dari bagian dalam terhadap benturan luar ya sahabat ya. Oke sahabat, cukup sekian dulu pada part kali ini. Kita lanjutkan pada part selanjutnya. Terima kasih sahabat, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.